tim yang memutar balik makna, tafsir, dan penjelasan Al-Quran yang diputar balikkan. Maka mereka ada tim, namanya ada tim Murtadin. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita, menguatkan akidah di zaman fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Nikmat sehat, umur, iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin. Sungguh menguatkan akidah di zaman fitnah yang lebih utama. Jangan beranjak dari Quran yang hak dari Allah, yang tiada keraguan lagi. Itulah Quran, pegangan yang pasti. Walau fitnah merebak di sana sini, bahkan banyak orang yang fitnah-fitnahnya itu melalui pemutarbalikan ayat-ayat Quran yang mata kuliahnya disebut mata kuliah Islamologi, yang mereka dibekali 42 SKS untuk memutar balik ayat-ayat Allah sebagaimana Quran suratnya adalah surat 3 ayat 78. Selalu saya sampaikan, silakan dibaca fitnah-fitnah mereka, Quran surat 3 dulu, ayatnya 78. Silakan dibaca. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Mereka ada tim, bagaimana Ali Imran ayat 78. Tim yang memutar balik makna, tafsir, dan penjelasan Al-Quran yang diputar balikkan. Maka mereka ada tim, namanya ada tim Murtadin. Itulah yang harus kita jawab dengan bil hikmah. Bukan fitnah dibalas fitnah. Perang fitnah adalah perang tertinggi dari perang nuklir. Maka perang berlomba kebaikan itu adalah lebih utama bagi kita. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita, menguatkan akidah di zaman fitnah bersama Mu'alaf Quran Center dan Vertizon TV. Maka selamat menyaksikan, menyimak materi yang akan kami sajikan saat ini. Perang fitnah sebagaimana sudah disampaikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 217, ayat yang ke 217 ini dipersilahkan. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddu an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, namun menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya,
lebih besar dosanya dalam pandangan alam fitnah, pemusyrikan dan penindasan lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itulah kenyataan yang ada. Perang Palestina yang ada, bahkan mau penghabisan dan pembunuhan massal yang ada di Palestina. Itu target utamanya pemurtadan. Lepas dari iman. Itu kenyataan yang ada. Maka kita harus bersiap diri. Menjaga akidah di dalam hati. Jangan mati kecuali tetap berislam. Tetap beriman. Tetap berislam. Itu adalah yang utama. Perang paling tinggi adalah melawan kalimah la ilaha illallah. Dengan mempertuhan selain Allah. Bisa menghabisi suku, bangsa, dan negara tertentu yang beragama tertentu. Itu perang fitnah yang lebih besar dari perang senjata kimia. Perang global yang ada. Ini adalah perang dalam kaitannya melepas keimanan. Oleh karena itu, marilah kita jaga iman Islam kita. Di antaranya fitnah yang ada, yaitu di Quran akan segera dibacakan suratnya, yaitu surat ke-10 ayat 94. Ini adalah termasuk kaitannya perang fitnah. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Perang itu ada. Pemurtadan atau gerakan pemurtadan. Ada 3 macam perang. Yaitu bagaimana perang mental, bagaimana perang fisik, bagaimana perang pemikiran. Ini akan kita bahas pada serial-serial berikutnya. Tetapi dengan perang fitnah itu banyak orang-orang yang dengan perang fitnah. Yaitu di sini ada 13 macam perang fitnah. Kemudian cara mudah pemurtadan atau agar lepas dari keimanan Islam. Itu ada epolexos dan kamrata. Ideologi. Bagaimana semua agama katanya benar. Politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, keamanan. Yang ustadz-ustadz yang mengajarkan begitu tegas dikatakan teroris dan lain-lain. Ini adalah perang global. Maka kita dalam menghadapi perang ini, bagaimana jurus yang ada 8 ini. Bagaimana fund, yaitu keuangan, perang uang di dunia ini. Bagaimana perang dinar dan dolar dan lain-lain lagi. Euro dan lain lagi. Food, makanan halal haram. Film, VCD, HP. Kemudian fashion of lifestyle. Bagaimana juga keimanan. Bagaimana berpikir bebas. Bagaimana friction, perpecahan, dan fitnah. Kalau perlu perang saja ada jadwalnya. Karena untuk penjualan senjata. Supaya senjata laku. Orang-orang membeli senjata untuk saling membunuh. Berdasarkan agamanya berbeda. Berdasarkan pemikirannya berbeda. Berdasarkan ideologinya berbeda pada perang. Padahal agama ini, itu tidak. Agama itu rusak. Agar tidak rusak, maka mari damai di bumi, damai di surga. Mari kita rukun. Jika kita berbeda, kembalilah kepada kitab suci yang menerangkan hidup ini
harusnya taat pada petunjuk ilahi berdasar kitab-kitab suci. Jangan kitab suci justru diputar balik, diwetnah pemahamannya berbeda. Maka jika ingin damai di bumi, damai di surga, mari kembali pada tuntunan Allah Ta'ala berdasar kitab suci yang telah diberikan pada para nabi dari Roh Kudus atau malaikat Jibril dengan pasti yang kekal abadi untuk tuntunan hidup yang bahagia di dunia ini sampai di surga nanti. Damai di bumi, damai di surga. Untuk itu kembalilah. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatimu, menerangi semua jalanmu. Kurasakan damainya hatimu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Mari, hidup ini kepalsuan jika tidak berdasarkan perintah-perintah ilahi dalam kitab-kitab suci yang telah diteladani oleh para nabi untuk jadi jalan pasti bagi orang yang mencari jalan benar. Maka jika kalian mencari jalan benar, selalu baca suratul Fatihah sebagaimana Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ke-7 akan segera dibaca. Itulah suratul Fatihah. Mohon petunjuk kepada Allah. Jalan yang benar akan segera dibacakan. Suratul Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Dipersilahkan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itulah umat Islam diberi contoh teladan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika ibadah dan sholat, maka selalu baca ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkan aku jalan lurusmu. Kita selalu mohon kepada Allah. Dengan setiap kali sholat, tidak ada sholat kecuali baca suratul Fatihah. Itu inti yang ada. Mohon petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar. Bukan karena Nabi Muhammad tidak tahu jalan benar. Dia pemberi petunjuk jalan yang benar. Mana jalan yang benar itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang benar itu adalah jalan yang ditunjukkan Allah melalui kitab-kitab sucinya, melalui contoh teladan para nabinya. Bani Israel sudah pasti ditunjukkan jalan benar itu melalui Yesus. Dalam bahasa Arab adalah Isa Al-Masih. Dalam bahasa lain, Yusua Amasyah. Maka Yesus mengajarkan doa. Jika kau berdoa, berdoalah Bapa kami yang ada di sorga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Itu petunjuk doa dari Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Sebagai nabi bagi Bani Israel sebelum Nabi Muhammad, mengajarkan doa itu adalah dengan Bapa kami yang ada di sorga. Karena Bapa itu arsinya di sorga, yang dalam kesamaan Islam itu Rabbil Alamin. Bapak Bupati di kantor kabupaten, Bapak Presiden di istana negara, Bapak di sorga adalah Rabbil Alamin. Itulah agar hidup ini menjadi benar. Jangan justru memfitnah dengan memutar balik ayat-ayat Al-Quran. Maka ayat Al-Quran yang akan diputar balik ini adalah sebagai berikut. Hingga santri-santri pada murtad yang tidak paham akan Quran. Maka ini kenyataan dengan fitnah-fitnah itu. Ini contoh-contoh santri-santri. Siapa namanya? Dan yang murtad kapan? Saifuddin Ibrahim, coba lihat ya, yang sekarang bermarkas di Amerika dengan Sofyatul dan sebagainya.
Siapa dia? S1 UMS. Dia dari NTB, terpilih jadi perwakilan mahasiswa Muhammadiyah, kuliah di UMS, di pesantren Sobron Solo, pemuda Muhammadiyah. Murtad. Gimana riwayat berikutnya? Seri berikutnya jika ingin tahu, jangan beranjak dari Vertizon TV. Selalu saksikan jadwal-jadwal nanti akan dibuat. Setiap apa mengikuti Vertizon TV dan bisa bertanya. Nanti akan dicatat pada berikutnya. Sebelum kajian berlanjut, saya akan jawab beberapa pertanyaan yang akan diadministrasi oleh tim yang akan menerima pertanyaan-pertanyaan.